Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin kami, untuk kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini, amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagian firman Tuhan, yaitu dari Lukas pasal 14, ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah Bapak Ibu, saya akan mengambil sebuah tema, melakukan kebaikan tanpa pamrih. Bapak Ibu, saudara-saudari, suatu hal yang sudah biasa ya, apalagi kita orang Timur, yaitu hidup saling balas-membalas dalam hal memberi. Nah, misalnya saudara lagi jalan-jalan ke Bali ya, kemudian pulang memberikan oleh-oleh kepada saya kain Bali. Wah, tentunya saya senang kan? Nah, suatu hari ketika saya gantian yang jalan-jalan ya, pasti yang ada di otak saya, saya mau kasih apa ya? Waktu itu si A pernah oleh-olehin saya kain Bali. Kemudian saya cari barang yang cocok untuk oleh-oleh buat si A. Nah, kadang-kadang ketika kita bepergian, yang ada di otak kita, saya mau beli oleh-oleh buat si A karena dia pernah oleh-oleh saya ini, kepada si B, saya pernah dikasih ini, saya ingin balas begitu ya. Nah Bapak Ibu, sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Tetangga-tetangga kita mungkin Bapak Ibu ada yang kebagian mendapat opor atau ketupat ya. Nah tentunya ketika mendapat kiriman gitu ya, pasti yang terpikir dalam pikiran kita, nanti saya mau balas apa ya kalau Cynthia? Saya mau kasih kue keranjang. Nah Bapak Ibu, jadi budaya berbalas-balasan memberi sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Sampai kadang-kala muncul pikiran demikian ya, kalau saya nggak balas memberi, nanti saya nggak diberi lagi. Atau muncul pertanyaan ketika teman kita sedang bagi-bagi oleh-oleh, kita nggak kebagian gitu ya, nggak dikasih. Mungkin kita akan berpikir, kenapa ya? Kok saya nggak dikasih, nggak dapat oleh-oleh, orang lain dapat, padahal kok saya pergi-pergi selalu kasih dia oleh-oleh. Wah, jangan-jangan saya sudah dilupakan. Ya, kadang-kala bisa membuat kita kecewa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sangat berbeda pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menasihati orang yang mengundang Dia, yaitu supaya kalau mengundang orang-orang dalam perjamuan makan, jangan mengundang orang-orang yang kaya. Karena apa? Karena mereka pasti akan mengundang balik ya atas undangan kita tersebut. Nah, pasti kita senang kalau pernah mengundang dia dan kemudian kita diundang lagi, artinya kita diingat gitu ya. Nah, coba kalau kita tidak diundang, pasti akan berpikir, kenapa kok saya nggak diundang ya? Waktu saya punya hajatan, saya undang dia loh gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kala hari ini bisa membuat hati kita juga kecewa. Tuhan Yesus mengajarkan lebih baik ketika punya hajatan mengundang. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang miskin, orang cacat, tidak punya apa-apa, dan mereka tidak dapat membalas kebaikan kita yang sudah kita lakukan kepada Dia ketika kita mengundang mereka. Namun Tuhan Yesus mengatakan justru kita akan berbahagia ketika kita sudah melakukan kebaikan buat orang lain, dan mereka tidak dapat memberikan balasan apa-apa kepada kita. Dan janji Tuhan, bahwa Tuhan sendiri akan membalas kebaikan kita yang sudah kita lakukan buat orang lain. Nah, makna pelajaran bagi kita adalah apa? Supaya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak hidup berfokus kepada diri kita sendiri dengan melakukan kebaikan supaya orang lain juga berbuat baik kepada kita. Melainkan hendaklah kita tulus melakukan kebaikan untuk orang lain dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan imbalan, tetapi mau benar-benar hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 mengatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu,
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, mari kita melakukan kebaikan tanpa pamrih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami boleh belajar satu hal dalam hal memberi, untuk kami tidak memberi dengan pamrih, tapi kami dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, berbagi, memberi kepada orang-orang sehingga hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.